Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materinya tentang kelemahan sekolah dalam mempersiapkan generasi wirausaha. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Arya Miza Amin, saya sendiri. Yang kedua Aprilia Susanti, dan yang ketiga Kasmawati. Baiklah, lanjut masuk ke dalam materi. Yang pertama, pengertian dari wirausaha. Sampai saat ini, konsep kewirausahaan masih terus berkembang. Pengertian dari kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, tercipta, berkaya, dan bersahaja, dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Seseorang yang memiliki karakter selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Wirausahaannya adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan itu untuk meningkatkan kehidupannya. Selanjutnya, esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Menurut Zimmerer, nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan teknologi baru. Kedua, penemuan pengetahuan baru. Ketiga, perbaikan produk yang sudah ada. Keempat, penemuan cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Oke, selanjutnya, permasalahan sekolah dalam mempersiapkan kewirausahaan. Fakta di Indonesia, jalur pendidikan formal dinilai masih gagal memenuhi harapan untuk menghasilkan wirausahaan yang muda yang mampu membuka usaha sebagai bagian dari misi mengembangkan perekonomian. Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan dunia pendidikan dalam menghasilkan wirausahaan yang muda, mampu lebih menggerakkan perekonomian nasional, serta lebih mengembangkan perekonomian dalam negeri. Faktor tersebut kebanyakan muncul dari dunia pendidikan. Ada banyak komponen pendidikan, terutama itu yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan. Dalam pendidikan formal dinilai tidak mampu bekerja secara efektif dalam memenuhi ekspektasi penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan. Adapun kegagalan penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan, faktor-faktornya yang pertama, kurangnya minat pengusaha sukses mengajar. Kurangnya minat pengusaha sukses ini menjadi pendidik dan pengajar dalam pendidikan formal menjadi salah satu penyebab kegagalan pendidikan formal. Gagal mencetak wirausahaan muda. Selama ini, pendidik dan pengajar pendidikan kewirausahaan kebanyakan berasal dari kalangan akademis yang tidak pernah menjadi wirausaha. Akibatnya, pendidikan dan pengajaran yang diberikan kurang sesuai dengan fakta yang ada. Baik, selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Aprilia Susanti dipersilahkan. Baiklah, saya Aprilia Susanti akan membacakan materi selanjutnya mengenai kegagalan penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan. Faktor-faktor kegagalan pendidikan kewirausahaan muncul dari luar dan dalam pendidikan kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama, kurangnya minat pengusaha sukses mengajar. Kurangnya minat pengusaha sukses menjadi pendidik dan pengajar dalam pendidikan formal menjadi salah satu penyebab kegagalan pendidikan formal, gagal mencetak wirausahawan muda. Selama ini, pendidik dan pengajar pendidikan kewirausahaan kebanyakan berasal dari kalangan akademisi yang tidak pernah menjadi wirausaha. Akibatnya, pendidikan dan pengajaran yang diberikan kurang sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua, kurang menariknya kurikulum pendidikan kewirausahaan. Ada beberapa hal yang membuat kurikulum pendidikan kewirausahaan di sekolah formal menjadi kurang menarik. Dilihat dari isinya, kurikulum pendidikan kewirausahaan terlalu terfokus pada sisi teoritis mata. Kegiatan praktek tidak disetting sedemikian rupa untuk menunjang teori yang sebenarnya cukup untuk membekali peserta didik sebagai seorang wirausaha. Kurikulum juga tidak dilengkapi dengan sebagai perencanaan untuk membuat peserta didik lebih mengenal dunia wirausaha secara praktis. Yang ketiga, mental pendidik yang terlalu formal. Pendidik atau pengajar pendidikan kewirausahaan yang ada selama ini terlalu memfokuskan diri pada
pengajaran tentang teori-teori kewirausahaan yang tidak didukung dengan kegiatan praktek yang cukup. Seharusnya, pemberian teori-teori tentang kewirausahaan perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis, seperti pengamatan lapangan, studi industri, atau kegiatan lain yang dapat lebih memperdalam pengetahuan peserta didik tentang dunia kewirausahaan. Yang keempat, kurangnya pusat studi dan pelatihan kewirausahaan. Pusat pelatihan kewirausahaan dibutuhkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengaplikasikan teori dan konsep-konsep berwirausaha. Fasilitas ini dapat menjadi media awal sekaligus pijakan pertama bagi peserta didik dalam upaya menjadi wirausahawan. Peserta didik dapat berlatih untuk berwirausaha mulai dari analisis peluang hingga pengembangan usaha dapat dilakukan dalam pusat pelatihan. Selanjutnya, perlunya perubahan kurikulum dapat dilakukan dalam pusat pelatihan. Selanjutnya, perlunya perubahan kurikulum pendidikan kewirausahaan. Kurikulum selama ini tidak dapat menjawab tuntutan untuk menghasilkan wirausahawan yang mampu masuk dalam dunia bisnis. Adapun hal tersebut karena adanya kelemahan-kelemahan kurikulum saat ini. Beberapa kelemahan kurikulum pendidikan kewirausahaan yang ada di lembaga pendidikan formal antara lain: yang pertama, kurikulum saat ini masih terlalu terpaku pada penyampaian teori tanpa dilengkapi kegiatan praktek yang menunjang usaha meningkatkan kompetensi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha. Yang kedua, kurikulum disetting dengan alokasi waktu yang sangat minim sehingga lembaga pendidikan formal tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membuat pengembangan aktivitas siswa. Yang ketiga, kurikulum tidak membuat standar kompetensi pengajar dan pendidik yang seharusnya mutlak dimuat, mengingat kemampuan pengajar dan pendidik sangat menentukan dalam pencapaian tujuan diadakannya pendidikan kewirausahaan di sekolah. Yang keempat, kurangnya setting fasilitas yang menunjang pengembangan. Selanjutnya, kritik dan saran bagi kurikulum pendidikan kewirausahaan. Adapun kritik untuk kurikulum pendidikan formal antara lain: pertama, kurikulum saat ini masih terlihat terpaku pada penyampaian teori tanpa dilengkapi kegiatan praktek yang menunjang usaha meningkatkan kompetensi. Yang kedua, kurikulum disetting dengan alokasi waktu yang sangat minim. Ketiga, kurikulum tidak memuat standar kompetensi pengajar dan pendidik. Yang keempat, kurangnya setting fasilitas yang menunjang pengembangan kompetensi berwirausaha bagi peserta didik. Selanjutnya, F. Upaya pendidikan melahirkan wirausaha. Salah satu penyebab yang dapat menjadikan kegagalan adalah kurang baiknya pendidik dan pengajar. Untuk itu, pendidik dan pengajar perlu melakukan beberapa hal dan upaya dalam rangka menghasilkan wirausahawan melalui jalur pendidikan formal. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pendidik antara lain: yang pertama, pendidik dan pengajar membuka sebuah usaha sendiri. Upaya ini mempunyai banyak manfaat yang dapat diterima oleh pengajar dan pendidik itu sendiri dan juga oleh peserta didik. Pendidik dan pengajar dapat memperoleh pengalaman nyata tentang berwirausaha sehingga dapat dipakai dalam mendidik. Selain itu, mereka juga mampu memperoleh pemasukan dari usaha yang mereka jalankan. Peserta didik dapat memanfaatkan pengalaman berwirausaha pendidikan dan pengajar sebagai bahan belajar dan sarana belajar berwirausaha. Yang kedua, pendidik perlu mengajak peserta didiknya untuk lebih aktif mempelajari usaha-usaha yang sudah ada melalui observasi lapangan dan kunjungan industri. Yang ketiga, pendidik perlu membuka hubungan dengan pengusaha-pengusaha yang ada untuk dapat dipakai sebagai tempat belajar peserta didiknya. Yang keempat,
pendidik perlu mengembangkan metode dan model pembelajaran yang dapat lebih mendekatkan peserta didik pada situasi nyata berwirausaha. Nah, yang kelima, pendidik perlu membuka setting tugas yang menuntut peserta didik untuk memulai sebuah usaha. Contohnya, dengan membuat business plan competition. Nah, jadi kesimpulan dari materi kelompok kami ialah kewirausahaan dalam pendidikan merupakan kerja keras yang terus-menerus yang dilakukan pihak sekolah, terutama kepala sekolah, dalam menjadikan sekolahnya yang bermutu. Konsep kewirausahaan ini meliputi usaha membaca dengan cermat peluang-peluang, melihat setiap unsur institusi sekolah adanya suatu yang baru atau inovatif, menggali sumber daya secara realistis dan dapat dimanfaatkan, mengendalikan resiko, mewujudkan kesejahteraan, dan mendapatkan keuntungan finansial. Benefits dan profits ini terutama dilihat untuk kepentingan peserta didik, guru-guru, kepala sekolah. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidikan. Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.